Hai, balik lagi di Ladang Tekno bareng saya Yuta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tips triks gimana sih buat kalian yang pengen mulai berkecimpung di dunia blog, menulis blogger. Terus ya kalian mulai pengen ngebangun blogger atau tujuan kalian pengen dapat uang dari blogger kan. Nah, kali ini saya akan membagikan sedikit informasi ataupun tips. Jadi apa aja sih yang harus dilakukan ketika kalian ingin mulai membuat blog atau pengen mungkin dulu sempat ngeblog tapi down gitu terus sekarang kayaknya pengen mulai lagi gitu. Oke, dari ini tipsnya ya. Tipsnya sebenarnya tips sederhana banget. Sebenarnya yang paling utama itu yaitu konsistensi kalian dalam mengelola blog kalian. Tapi ya ini kita dari dasar aja apa aja yang harus dilakukan. Yang pertama, kalian tuh harus nentuin kenapa kalian mulai ngeblog, tujuan kalian untuk blog itu apa gitu. Ya emang saya sendiri juga mengakui bahwa saat ini salah satu tujuan ngeblog saya itu nyari uang. Tapi kalau dari awal kalian ngeblog udah mulai tujuannya buat nyari uang, nah ini yang bahaya. Karena kalau nyari uang tujuan pas baru mulai ngeblognya biasanya sering banget down, misalnya daftar ke penyedia jasa iklan sejenis AdSense, MGID dan lainnya gak diterima, aduh udah males ngeblog lagi sebagainya. Jadi boleh tujuan akhir kalian buat ngeblog memang buat nyari uang, tapi yang pertama kalian harus ingat untuk mendapatkan uang itu blog kalian harus punya konten, dan kontennya harus konten yang memang berkualitas, bisa dibaca dan memberikan informasi buat orang-orang. Jadi orang cari konten kalian, ketika orang konten kalian sudah pasti ada yang akan melihat iklan kalian, dan artinya blog kalian akan mendapatkan penghasilan kalau blog kalian udah ada iklannya kan. Yang pasti kalau konten kalian bagus, kalian nge-share konten kalian dengan baik, artinya pengunjung pasti akan datang ke blog kalian dan blog kalian punya traffic. Nah, dari traffic inilah kalian bisa ngedaftarin ke situs penyedia jasa iklan, misalnya Google sendiri punya AdSense, terus ada yang lainnya misalnya MGID, Adstera dan lain-lain sebagainya, ada banyak jenisnya yang kalian tentu bisa gunakan. Nah, selanjutnya setelah kalian membuat tujuan kalian ngeblog itu, dan tentunya ingat tujuan ngeblog yang utamanya pasti kalian harus membuat artikel, kalian menulis artikel, habis itu barulah pendapatannya gitu. Karena tanpa artikel ya, tanpa konten atau artikel, blog kalian nggak akan bisa ngasihin uang kan. Oke, selanjutnya kalian harus menentukan niche itu kayak ceruk atau konten yang ingin kalian buat jenisnya apa gitu. Nih saya sebutin misalnya ada masakan, tekno, olahraga, liburan, hiburan dan lain sebagainya. Kalian, kalau saran saya di awal itu usahakan jangan buat konten yang niche-nya itu gado-gado gitu, misalnya masakan, habis kalian post-post masakan tiba-tiba kalian kontennya ngepost misalnya tekno gitu, kalian ngepost api, jadi indexingnya ntar jadi kacau. Selain itu juga orang yang mau baca artikel kalian juga bingung kan, nih blog kok isinya campur-campuran gitu kan. Ya emang sih kalau blog udah gede yang mau post apapun pasti ada yang baca kan. Kalau masih kecil biasanya blog kalian usahakan pakai satu niche saja dulu gitu. Misalnya masakan, ya kalian post-post tentang masakan. Terus misalnya kalau
masakan ada teknonya boleh ya boleh, misalnya kalian tentang masakan review misalnya dapur ada teknologi IoT-nya, ya nggak apa-apa kan, masih ada hubungannya dengan tentang masakan gitu. Misalnya kalau tekno ya boleh kan, tekno misalnya nge-review HP terus nge-review dapur yang ada isi teknologi IoT-nya, itu ya itu nggak apa-apa gitu. Jadi di awal fokuskan untuk satu niche saja. Kalau lebih baiknya menurut saya buat konten yang sesuai dengan misalnya keahlian atau pekerjaan kalian atau kesukaan kalian, hobi gitu. Maka dengan buat konten kayak gitu biasanya kontennya bakal lebih dalam, pembahasannya lebih deep gitu, dan itu akan lebih menarik. Selain buat pengunjung juga pastinya buat search engine jadi lebih menarik. Selain itu juga konten yang dibahas sesuai apa namanya minat kalian, misalnya hobi, itu pasti kalian lebih happy buat nulis karena kalian tahu itu apa, kalian ngelakuin itu, dan pasti nyenengin buat ditulis itu. Nah selanjutnya yaitu kalian pilih template-nya. Template kalian tuh jangan pilih template yang terlalu rame gitu, banyak animasi itu jangan. Zaman sekarang itu menurut saya orang udah nggak ada merhatiin hal-hal kayak gitu. Yang penting mereka dapat informasinya, ya udah selesai, mereka nonton gitu, mereka baca, udah itu selesai baca. Biasanya mereka kalau nggak nemuin hal menarik lagi di blog kalian, ya mereka langsung keluar dari blog kalian. Jadi cari template yang ringan, yang udah bisa dibuka dari mobile kan. Sekarang sebagian besar orang buka internet tuh dari HP, jarang banget kayaknya sekarang orang yang masih buka internet lewat PC gitu, paling untuk kerjaan. Kalau ya tutorial, kalau hiburan lebih banyak dari HP pasti sekarang orang bukanya. Terus nah ini misalnya ini ada blog saya lihat satu, misalnya ini uh, yang mobile view kan, ketika kalian akses dari HP misalnya dikecilin gini, webnya masih bisa kebaca gitu, nggak berantakan dia, misalnya tulisannya panjang ke samping dan lain sebagainya. Selanjutnya itu terapkan SEO. Nah SEO ini penting buat metrik blog kalian. Jadi misalnya kayak gimana Google bisa ngindeks dengan mudah blog kalian. Kalau SEO-nya berantakan, ya indexing robotnya itu pasti bakal sedikit kacau gitu. Terus misalnya gimana kalian ngebuat artikelnya yang bagus gitu, yang SEO lengkap. Sebenarnya banyak banget metrik yang SEO ini, jadi ntar pasti bakal dibahas, saya bahas dengan terpisahnya. Terus selanjutnya kita buat artikel yang mudah dimengerti ya, bukan artikel robot. Nah, biasanya kadang untuk mendapatkan SEO yang tinggi di artikel tuh kadang kayak gimana ya, kayak artikel buat mesin gitu loh. Kita bacanya kayak monoton banget, gak ngerti bacanya. Jadi makanya artikel dengan SEO tinggi dan mudah dibaca itu harga, kalau kalian beli bisa harganya mahal kan. Nah, makanya saran dari saya itu ya buat artikel yang bisa dibaca oleh manusia gitu, bukan hanya bisa dibaca oleh search engine. Emang sih kadang artikel SEO itu bentrok banget, bisa berbentrokan, bukan bentrok banget sih, bisa berbentrokan dengan artikel yang bisa dibaca oleh manusia gitu. Makanya kadang mikir ini artikelnya bertentangan banget ya, SEO-nya ditinggiin tapi bacanya jadi aneh kan. SEO-nya direndahin ya bacanya makin sulit. Jadi harus bisa mengimbangi kedua ini, walaupun skornya enggak sama-sama 100% misalnya, bisa kan, yang penting bisa jadi match atau pertemuan terbaik di antara keduanya. Setelah itu yaitu ini udah ini. Nah setelah itu share sosial media, ini juga penting. Biasanya share sosial media ini juga mempercepat buat
indeks, dan kalian juga bisa dapat backlink dari sosial medianya, tergantung jenisnya ya. Ada juga yang no follow. Nah, ntar kita akan bahas khusus di segmen backlink. Saya akan buatkan video yang lain di tentang backlink secara khusus. Nah, sekarang ini sosial media dan fanspage ya. Fanspage ini fungsinya sangat penting banget buat kalian, karena orang bisa tahu web kalian tuh ya dari fanspage. Nah, hal lain yang bisa membuat fanspage ini, kalian bisa ada di misalnya di Facebook itu, fanspage bisa kalian daftarkan Facebook Ads atau namanya artikel instan itu. Jadi kalian bisa dapat uang dari fanspage kalian, atau misalnya grup itu bisa dapat uang kalian. Kalau orang yang aktif, orang yang ada anggotanya di fans kalian itu aktif, interaksinya tinggi, ya kalian bisa dapat pendapatan dari sana. Nah, selanjutnya yang terakhir, ya ini sering banget terjadi, yaitu konsistensi hilang. Nah, konsistensi ini adalah faktor terpenting ketika kalian ngeblog. Kalian harus konsisten dalam ngeblog. Sebenarnya nggak harus sehari satu artikel tuh, nggak harus. Misalnya seminggu satu artikel tuh, 2 artikel itu udah cukup banget, asalkan kalian buat artikel yang bagus gitu, sharing, bisa tahan berbulan-bulan artikel kalian dibaca sama orang kalau artikelnya bagus. Makanya dari itu, saran saya emang buat artikel yang bagus, yang pembahasannya sangat dalam, jelas, mudah dibaca, agar artikel kalian bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Biasanya kalau buat artikel asal-asalan, terus ya artikelnya pendek, pembahasannya singkat, itu orang bakal kayak masuk aja, habis itu keluar dari webnya. Masuk karena judulnya ini kayaknya ada yang saya cari, ada di sini, ternyata artikelnya nggak ada isinya itu. Atau bahkan pembahasannya muter-muter, itu jangan sama sekali. Usahakan jangan ada pembahasan muter-muter itu, step by step gitu misalnya artikelnya. Dan itu dah, karena konsistensi ini jangan sampai nggak posting berbulan-bulan, ntar blog kalian pasti bakal turun ratingnya, kan view-nya turun dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa saran dari saya buat kalian yang mau memulai dunia blog. Usahakan emang yang paling saya saran tuh jaga konsistensi buat postingan, misal seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau bahkan setiap hari juga nggak apa. Asalkan kalian buat konten tuh, dan usahakan buat konten yang ori ya, jangan konten kopas. Nyari sumber boleh kok dari blog lain, ya rewrite sesuai dengan bahasa kalian, cara kalian menulis. Ya pastinya hasilnya nggak akan bisa sama dengan blog yang lain kan, pasti beda gitu. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari saya. Ada tips and trik dari saya. Sampai jumpa di postingan berikutnya, video berikutnya. Dan semoga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih.